Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Yesus mengajak dua muridnya ke rumahnya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami memohon Engkau bersama dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 39. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Untuk menuliskan Injilnya, Yohanes langsung menampilkan tema-tema ajaib dan rencana Allah bagi diri Yesus. Ia menyatakan Yesus itu sebagai firman yang kekal, yang menjadi daging serta tinggal di antara kita. Kemudian, ditambahkannya tokoh yang dinubuatkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ia pun memperkenalkan Yesus selaku anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Lalu tiba-tiba kita dibawanya kepada keadaan hidup biasa yang membosankan. Atau begitukah kita? Pertanyaan Andreas memang cukup sederhana. Di manakah engkau tinggal? Jawaban Yesus pun sederhana. Mari dan saksikanlah. Yohanes mempunyai maksud yang terkandung di dalam tulisan itu. Kata-kata Yesus yang pertama dalam buku Yohanes ialah, Apakah yang kamu cari? Tidak lama kemudian ia berkata, Mari dan saksikanlah. Yohanes menggunakan kata-kata pilihan. Itu memberikan motif menuliskan Injilnya. Injil Yohanes menonjolkan Yesus. Itu meneliti asalnya, mencatat ajarannya, dan mengumpulkan tindakannya. Tengoklah, kata Yohanes, inilah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Dalam menuliskan ajaran Yesus, Yohanes khususnya menekankan pernyataan Yesus mengenai dirinya. Akulah roti hidup itu. Akulah terang dunia ini. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Tujuan utama Injil itu ialah agar kita datang serta menyaksikan siapa Yesus itu. Andreas dan temannya mengikut Yesus, serta bermalam dengan dia. Di manakah ia tinggal? Kita tidak tahu. Yang jelas ialah bahwa kunjungan mereka amat berkesan kepada kedua orang tersebut. Mereka pun mulai bersaksi tentang Yesus. Andreas cepat mengambil kesimpulan mengenai tanda pengenal Yesus itu. Injil lain harus ditunggu berbulan-bulan sebelum Petrus menyatakan Yesus itulah Mesias itu. Dalam buku Yohanes, Andreas telah mengenalnya dalam beberapa jam saja. Seluruh buku Yohanes berisikan Yesus agar kita menyaksikannya. Undangan Yesus itu adalah juga undangan para rasulnya. Dalam kesaksiannya kepada Nathanael, Filipus menggunakan kata-kata Yesus, marilah dan saksikan. Saudara, iman itu tidak dapat diajarkan oleh logika dan cara ilmiah. Itu jelas diketahui Yohanes penginjil itu. Selanjutnya, di dalam Injilnya ia mengajak semua orang untuk lihatlah orangnya. Iman timbul karena melihat Yesus, mengenal siapa dia, apa yang dilakukannya, dan bagaimana ia memberi pertolongan. Sambutan apakah yang lebih baik yang dapat diucapkannya dari mengatakan, mari dan saksikanlah. Maka oleh Kristus dengan perantaraan pesuruh-pesuruh semawinya, setiap berkat datang dari Allah kepada kita. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman Jilid 1 halaman 126. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengajak kami. Engkau selalu mengundang kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Biarlah kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah kami terus menjadi saksi di mana kami berada untuk menyampaikan kabar
Injil yang benar itu, yaitulah Yesus Kristus. Tuhan di surga, kami mau istirahat malam ini. Kami bermohon Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.